Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya Firsti Ristiana. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang materi GGL induksi. Nah, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Nah, teman-teman, mari kita pelajari bersama materi tentang GGL induksi akibat perubahan sudut. Teman-teman pasti masih ingat ya bahwa ada 4 faktor penyebab timbulnya GGL induksi. Nah, untuk faktor pertama dan kedua telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan fokuskan pada faktor ketiga, yaitu GGL induksi akibat perubahan sudut. Nah, aplikasi atau penggunaan GGL induksi akibat perubahan sudut dapat kita temui pada alat yang disebut dengan generator pada kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini merupakan komponen dari generator. Nah, kalau kita lihat di sini ada magnet yang digunakan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian kutub utara dan kutub selatan, serta di sini ada rotor dan di sini ada kumparannya. Nah, ketika kumparan-kumparan ini bergerak melingkar, akan ada garis-garis medan magnet yang akan menembus permukaan bidang dari kumparan. Yuk teman-teman, kita ingat kembali bahwa garis-garis medan magnet akan keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, selama kumparan ini bergerak memutar, akan ada beberapa kondisi permukaan bidang dari kumparan. Kita bisa lihat pada keempat gambar ini ya teman-teman. Kita lihat untuk gambar pertama. Pada keadaan mendatar seperti ini, maka kumparan ini tidak akan ditembus oleh garis-garis medan magnet atau B. Namun pada keadaan kedua, ketiga, dan keempat, kalau kita lihat pada permukaan kumparan ini akan terjadi penembusan garis-garis medan magnetnya. Nah, karena kumparan ini berputar, berbeda-beda seperti ini ya teman-teman keadaan permukaan bidangnya, maka dalam hal ini akan mempengaruhi jumlah dari garis-garis medan magnet yang menembus permukaan bidang kumparan. Yuk kita ingat kembali persamaan GGL induksi sama dengan min N d flux per dt. Di mana flux bisa kita uraikan persamaannya menjadi BA cos theta. Nah, yuk teman-teman kita ingat kembali, gerakan dari kumparan merupakan gerak melingkar beraturan. Sehingga theta di sini bisa kita tuliskan dengan omega dikalikan dengan T. Nah, langsung saja kita substitusikan persamaan fluksnya dari persamaan BA cos omega T. Nah, di sini DB A cos omega T kurung tutup per DT. Nah, ini adalah persamaan diferensial atau turunan ya teman-teman, di mana kalau dalam persamaan seperti ini, karena di sini bentuknya adalah dt, artinya persamaan ini dapat diturunkan terhadap fungsi t. Nah, kalau kita lihat, yang memiliki variabel t di sini hanya cos omega t, sehingga b dan a di sini tetap ya. Yang bisa kita turunkan terhadap T hanya cos omega T. Nah, omega di sini kita keluarkan terlebih dahulu. Turunan atau diferensial dari cos omega T adalah min sin omega T. Sehingga persamaan ini kalau kita sederhanakan, min dan min di sini akan menjadi plus. Menjadi MBA omega sin omega T. Atau agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita biasa tuliskan dengan persamaan GGL induksi sama dengan bakwan sin omega T.
Nah, teman-teman, nilai sin omega T ini akan bernilai maksimum ketika nilai dari sinnya adalah 1, yaitu pada sudut 90 derajat. Nah, ini adalah keterangan dari masing-masing besaran pada persamaan berikut ini. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Selanjutnya, kita akan kerjakan contoh soal berikut ini agar lebih memahami pada materi tentang GGL induksi akibat perubahan sudut. Sebuah generator memiliki lilitan 100, berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second. Luas penampang kumparan adalah 100 cm pangkat 2 dan kuat medan magnet yang digunakan adalah 1 Tesla. Tentukan besar GGL maksimum yang dihasilkan. Nah, langsung saja kita bisa tuliskan untuk besaran-besaran yang diketahui di soal, yaitu N100 omega 5 radian per second, A 100 cm pangkat 2 atau 1 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2, B-nya 1 Tesla, dan theta adalah 90 derajat karena yang ditanyakan adalah GGL maksimum. Ya, yang ditanya adalah GGL maksimumnya. Sehingga kita tinggal tuliskan persamaannya GGL induksi sama dengan bakwan karena nilai dari sin omega T-nya, sin theta-nya tadi adalah 1. Nah, kita masukkan semua besaran-besarannya ke dalam persamaan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya untuk GGL induksi yang dihasilkan adalah 5 volt. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah, agar lebih memahami materi ini, teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang GGL induksi akibat perubahan sudut. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Persti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.